Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Karena kita percaya apa yang Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Dia yang maha kuasa, yang awal dan akhir. Ya dan amin. Janjinya selalu tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Amin. Ya, saudara dalam keadaan sehat-sehat, kuat-kuat, kita bersyukur. Pagi hari ini, di hari yang baru, hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Pagi hari ini kita akan mengkaji Injil Lukas pasal yang ke-6 ya. Sebelum saudara kita lebih dalam lagi mengkaji Injil Lukas pasal 6, silakan saudara subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, kasih like-nya, silakan di-follow ya. Dan terima kasih buat semua apresiasinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Hari yang indah, hari di mana kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Hari di mana kami boleh merasakan segala berkat Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada pagi hari ini, kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, beri kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, agar kami boleh mengerti isi kitab suci. Bukakan kebenaran surgawi bagi kami. Terpujilah nama Yesus. Kami tidak mengizinkan kuasa setan, kuasa kegelapan datang merampas benih kerajaan Allah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih buat Origenes Yosef. Ini my brother ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari pagi hari ini saudara-saudara, buka hati saudara, kita belajar bersama-sama Alkitab. Dan pagi hari ini kita akan mengkaji Injil Lukas pasal yang ke-6. Ya, apakah saudara sudah baca Alkitab di rumah? Haleluya ya. Jadi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, kita menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Kita baca Alkitab ya, minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan pagi ini kita akan baca Alkitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ya. Mari kita buka hati, kita menerima firman Tuhan dengan hati yang rela. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Injil Lukas pasal yang ke-6. Buka hati saudara ya. Nah, mulai ayat yang pertama. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata,
Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada suatu hari Sabat yang lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu membuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari seluruh Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga
nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan menangis dan berduka cita. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tapi barang siapa yang telah tamat, pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik, buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya, perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat.
karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Shalom buat semua sahabat-sahabat, salam kenal ya. Saya juga menyapa Elina Siahaan. Ya, mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah. Mulai dari cara yang paling sederhana, kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal ya. Kenapa kita harus membaca? Karena dengan membaca kita bisa diberi karunia untuk memahami, untuk mengerti. Dan Anda hanya bisa melakukan sesuatu yang Anda mengerti. Kalau Anda tidak mengerti, tidak mungkin Anda lakukan. Ya, Anda tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat Anda mengerti. Makanya kita membaca Alkitab, dan saya percaya setiap kita membaca Alkitab, Roh Kudus akan membukakan rahasia surga buat kita. Amin. Ya, jadi kita melihat di pasal 6 ini ya, ini merupakan nilai-nilai kerajaan Allah, hukum kerajaan Allah bagi kita, orang yang percaya, yang hidup dalam kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah ya. Jadi Anda sebagai warga kerajaan Allah. Nah, kita melihat bahwa pasal 6 dari Injil Lukas ini ya, Yesus menyatakan manifestasinya. Ya, ini merupakan pengajaran dan tindakan Yesus yang menyoroti otoritasnya atas hukum Taurat. Ya, serta nilai-nilai kerajaan Allah. Perikop utama dari pasal 6 ini, saudara, mencakup perdebatan tentang hari Sabat, pemilihan para rasul, dan pengajaran Yesus ya tentang kerajaan Allah. Puji Tuhan, saya menyapa sahabat saya Cip Suripto. Tetap semangat ya. Selamat Natal buat kita. Biarlah damai sejahtera Natal ada pada kita. Puji Tuhan, saudara-saudara ya. Mari kita semangat terus beritakan Injil kerajaan Allah. Haleluya ya. Nah, kalau kita melihat struktur dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ini, kita melihat ya, ada konfrontasi Yesus dan hari Sabat ayat 1 sampai 11, pemilihan 12 rasul ayat 12 sampai dengan 16, dan khotbah tentang kerajaan Allah. Ya, di sini ada berkat dan celaka, ada kasih terhadap musuh, jangan menghakimi pohon dan buahnya, dan 2 dasar. Nah, mari kita mengkaji bersama-sama. Kalau saudara ada pertanyaan berhubungan dengan Injil Lukas pasal 6, silakan ya, kita berdiskusi bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab ya. Apakah saudara membaca Alkitabmu setiap hari? Mari maju ke gerakan baca Alkitab tiap hari.
bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Silakan di subscribe, silakan di follow. Ya, terima kasih buat jempol-jempolnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga menyapa buat Liberty Siahaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, ini kita akan mengkaji ya ayat 1 sampai ayat 11 tentang Yesus dan hari Sabat. Ya, Yesus dan hari Sabat, saudara-saudara. Kita lihat ayat 1 sampai 5 dulu. Di sini murid-murid lapar, saudara. Ya, pengen makan. Dan mereka mengambil bulir-bulir gandum dan mereka memakannya. Nah, ini disaksikan oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan bagi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ini adalah pelanggaran terhadap hukum Sabat. Ya, karena hari Sabat orang-orang tidak melakukan pekerjaan apapun. Dan ketika orang-orang Farisi datang mengatakan, ya, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Dan Yesus mengatakan kepada mereka, apakah saudara baca di dalam Taurat, di dalam kitab Perjanjian Lama, waktu Daud dan pasukannya lapar dan mereka masuk di dalam kemah suci dan mereka memakan roti sajian. Ya, ini menunjukkan bahwa dalam kerajaan Allah belas kasihan lebih utama dari sekedar aturan tradisi atau ritual agamawi, aturan Taurat, saudara-saudara ya. Dan kita melihat di sini Yesus berkata kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi kerajaan Allah datang menerobos, saudara-saudara. Kerajaan Allah datang membawa terobosan, membawa transformasi terhadap aturan-aturan agamawi. Ya, jadi ada konfrontasi, saudara-saudara ya. Di sini Yesus menegaskan bahwa dia punya otoritas atas hukum Taurat. Ya. Hukum Allah bertujuan untuk kebaikan dan belas kasihan, bukan untuk menindas. Makanya Tuhan Yesus katakan, ya, mau mana manusia untuk hukum atau hukum itu untuk manusia. Jadi hukum itu ada untuk kesejahteraan manusia. Bukan manusia ditindas karena hukum. Nah, makanya Tuhan Yesus katakan bahwa anak manusia, bahwa dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat. Inilah sebabnya orang-orang Kristen ya, tidak terbelenggu oleh aturan Taurat, ya, tidak terbelenggu oleh aturan Sabat. Orang Kristen ya beribadah hari Minggu untuk mengingat kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus Kristus atas kematian. Makanya orang Kristen bisa beribadah kapan saja, di mana saja. Ya, kita datang kepada Tuhan. Nah, ini menarik sekali ya. Di ayat 6 sampai 11 ada orang yang lumpuh, yang stroke ya. Mati setengahnya ya, mati setengahnya, saudara. Tangan setengahnya mati, artinya stroke, saudara-saudara. Ini lebih meneguhkan apa yang Yesus katakan, bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Dan Yesus bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Ya, orang-orang agamawi, saudara, setelah melihat Yesus berkata kepada orang yang lumpuh tangannya ini, ya, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah dia. Maka saudara-saudara,
meluaplah amarah dari para orang-orang agamawi. Justru yang menolak Yesus ini orang-orang agamawi. Makanya saudara, kita menjadi orang Kristen. Yang berapa banyak di sini Anda orang Kristen? Katakan amin. Anda orang Kristen? Jangan jadi orang Kristen agamawi, saudara. Ya, orang Kristen agamawi, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ada orang sudah 20 tahun, 30 tahun jadi Kristen, bahkan seumur hidupnya jadi Kristen, tapi hidupnya tidak mengalami perubahan. Hidupnya tidak mengalami terobosan. Saudara-saudara, kenapa? Karena tidak ada pertobatan dalam hidupnya. Ya, itu akan menjadi orang-orang Kristen agamawi, saudara, ya. Karena agamawi ini roh yang merasuki, saudara. Ya, bukan cuma orang-orang Farisi yang bisa terkena roh agamawi. Orang-orang Kristen juga bisa, saudara. Yang lebih mengutamakan aturan-aturan, tradisi-tradisi daripada manusia itu sendiri. Wah, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, salam kenal buat semua sahabat-sahabat yang lain ya. Silakan di follow channel Pendeta Raymond Mantik, dan kalau saudara ada pertanyaan silakan di kolom diskusi ya, di chat, dan kalau saudara ada pokok-pokok doa taruhlah di kolom chat, nanti kita akan berdoa selepas kajian ini. Dan kita lanjut di pemilihan 12 rasul ya. Di ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Di mana Yesus memilih dari murid-muridnya 12 rasul. Nah, ini yang menjadi teladan agung buat kita. Yesus memberi teladan yang luar biasa. Dalam memilih murid-muridnya ya, di sini di ayat 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Dia berdoa, berserah kepada Bapa di surga untuk menentukan, memilih siapa rasul-rasulnya, siapa murid-muridnya ya. Yesus mengutamakan doa sebelum mengambil keputusan penting. Ya. Jadi Yesus mengutamakan doa. Mari kita saudara-saudara belajar pentingnya doa dalam pengambilan keputusan besar. Dalam segenap kehidupan kita, apakah kita berdoa? Yesus, dia Tuhan. Dia Allah yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya dia betul-betul totally surrender ya. Dia berserah penuh kepada Bapa di surga dengan berdoa untuk memilih 12 rasul. Dan dalam apa yang Yesus tentukan ya, ada Yudas Iskariot di sana. Ada yang membelot, ada yang mengkhianat. Itu sudah Yesus saudara, dengan berdoa dan berserah. Apalagi dalam kehidupan kita ya, ada hal-hal dalam keputusan kita, ada hal-hal yang menjadi tidak tanduk kita, bisa menjadi hilang arah atau salah ya. Apalagi kalau tidak berdoa. Ya, saya mengalami saudara. Setiap hari kita memulai hari dengan berdoa. Kenapa? Karena dalam sepanjang hari itu ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Ada banyak hal yang kita tidak pahami. Ya. Berdoa saudara. Karena hidup kita manusia itu, ada ungkapan berkata, hidup kita sejengkal saja dari maut. Anda bisa di rumah bisa mengalami kecelakaan. Anda di jalan juga apalagi mengalami kecelakaan, mengalami bahaya. Makanya saudara-saudara, hidup kita harus total berserah kepada Tuhan ya. Lewat apa saudara? Doa. Yesus memberi teladan buat kita untuk apa? Berdoa. Haleluya.
Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Saya mendorong buat kita semua. Pagi hari ini bangkit murid-murid Tuhan. Orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Dan orang-orang yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Orang-orang yang selalu berserah. Kitalah orang Kristen, orang yang berserah kepada Tuhan ya. Setiap hari kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan ya, kita lanjut di ayat 17 sampai dengan ayat 49. Ini sangat panjang ya. Nah, Yesus di sini luar biasa saudara-saudara ya. Di ayat 17 sampai ayat 19, orang-orang pada datang kepada Yesus. Orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang yang penuh dengan sakit penyakit datang dan mereka menjamah jubah Yesus saja. Mereka mengalami kuasa kesembuhan. Jadi ada kuasa, ada otoritas kerajaan Allah. Dan mereka yang sedang mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan Yesus mengajarkan tentang nilai-nilai kerajaan Allah, hukum kerajaan Allah. Jadi yang Yesus bawa bukan agama, yang Yesus bawa ya memang kita Kristen di Indonesia disebut agama Kristen, tapi yang Yesus bawa bukan agama Kristen. Yang Yesus bawa adalah kerajaan Allah. Jadi kita orang Kristen ya, kita adalah warga kerajaan Allah. Ya ingat, Kristen itu artinya mengikut Yesus, pengikut Yesus. Ya. Dan Yesus tidak menyebut kita Kristen. Yesus menyebut kita anak-anak Allah. Yesus menyebut kita murid-murid Tuhan. Kristen adalah sebutan untuk para murid Tuhan abad pertama, dan sebutan ini yang disebutkan oleh orang-orang yang yang menolak mereka. Sebutan ini adalah sebutan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan mengejek murid-murid Tuhan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Mereka menyebut Kristen itu sebutan hinaan, saudara. Jadi waktu abad pertama kali muncul kata Kristen itu sebutan hinaan. Jadi di dalam Alkitab ya barangkali cuma ada 3 kali kata Kristen disebutkan. Tapi kita disebut anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Itulah yang Yesus mau. Kita adalah warga kerajaan Allah. Makanya sebagai warga kerajaan Allah, kita harus hidup dalam nilai-nilainya. Kita harus hidup dalam hukum kerajaan Allah. Ya, di sini Tuhan Yesus katakan begini. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah kamu, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Miskin di sini bukan miskin gak punya uang ya. Bukan miskin gak punya harta, tapi orang yang merasa papah, orang yang merasa tak berdaya, dia miskin secara rohani. Dia membutuhkan Tuhan. Ya, berapa banyak Anda yang merasa saya perlu Tuhan? Ingat, kita ini manusia. Kita hanya seperti angin saja, yang sebentar bertiup dan sebentar tidak ada lagi. Kita hanya seperti uap, yang sebentar ada dan sebentar tidak ada lagi. Kita hanya seperti bunga yang mekar pagi hari, tapi pada sore hari dia mulai layu. Itulah manusia, papah tak berdaya. Ya. Jadi miskin di sini bukan orang miskin yang masuk kerajaan surga, orang kaya enggak, bukan. Miskin secara rohani. Ya, waktu Yesus datang semua orang miskin sudah. Nggak ada yang merasa
dia hebat, dia kuat. Hanya orang agamawi yang merasa dirinya paling benar. Oh, agama saya paling benar. Itu orang agamawi, sudah. Tapi dalam kerajaan Allah kita miskin. Kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, maka Andalah orang yang dapat memiliki kerajaan Allah. Anda dapat mengalami kuasa kerajaan Allah. Jadi bukan orang yang merasa hebat, orang yang merasa ini karena saya kuat, ini karena saya jago, bukan, saudara. Jadi yang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Orang yang lapar artinya orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kebenaran kerajaan Allah. Jadi di sini bukan lapar karena bencana kelaparan, ya. Bukan, saudara. Ini lapar secara rohani. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Makanya Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dia akan menemukan. Dan semakin dia menemukan, semakin dia memahami, semakin dibukakan dimensi baru, level baru, tentang kerajaan Allah. Itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bagaimana dengan kehidupan kita pagi hari ini? Apakah kita adalah orang yang lapar akan kebenaran, haus akan kebenaran? Saya ingat waktu saya pertama kali jadi ikut Yesus, saya percaya Yesus. Semua ibadah saya ikut, saudara. Mau ibadah apa, kaum muda, ibadah umum saya ikut, bahkan ibadah kaum wanita pun saya ikut, saudara. Untuk apa? Mendengar firman Tuhan. Orang yang lapar itu senang sekali dengar firman Tuhan. Di mana ada firman Tuhan, di situ dia dengar, saudara. Dia belajar, baca Alkitab, dia cari tahu. Itu artinya orang yang lapar akan dipuaskan. Dalam kerajaan Allah kita harus selalu merasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, berbahagia manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Di sini juga dikatakan, hai kamu yang sekarang ini menangis. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Orang yang menangis, orang yang mengalami duka cita. Duka cita yang paling mendalam adalah kesedihan, kesadaran diri bahwa dirinya penuh dengan dosa. Anda menyadari betapa malangnya dirimu karena Anda penuh dengan dosa. Ini duka cita yang paling mendalam. Jadi berbahagialah orang yang berduka cita atau orang yang menangis karena mereka akan memiliki kerajaan Allah, mereka akan dihibur. Kenapa? Karena orang yang merasa dirinya berdosa dan datang kepada Tuhan memohon belas kasihan dan dosanya disucikan, diputihkan, adalah orang yang paling bersyukur, orang yang paling bersuka cita. Ini artinya orang yang menangis akan tertawa. Jadi ini ungkapan-ungkapan tidak bisa kita mengerti secara literal. Ini ungkapan berbahagianya Tuhan Yesus, saudara bisa bandingkan dengan Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 di sana. Ini adalah hukum kerajaan Allah atau nilai-nilai kerajaan Allah. Di ayat 22 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu
Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ya. Jadi kita berbahagia, ada sukacita. Ya, karena anak manusia, karena Yesus. Orang benci kita ya, banyak di Indonesia sini. Orang benci kita karena kita ikut Yesus. Terlebih khusus orang-orang agamawi, saudara ya. Orang-orang agamawi membenci kerajaan Allah. Terima kasih Walilo. Ya, saya juga menyapa sahabat-sahabat Adami Kemei. Walilo, terima kasih buat semangatnya. Tuhan Yesus balas berkat. Jadi ungkapan berbahagia ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah bagi kita anak-anak Tuhan ya. Nah, kita melihat di sini juga ya, di sini dikatakan bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ya, jadi orang-orang yang teraniaya karena nama Yesus. Orang-orang yang rela menderita karena nama Yesus. Orang-orang yang rela berkorban karena ikut Yesus. Tuhan Yesus berkata, ya mereka berbahagia. Karena apa saudara ya? Di dalam kerajaan Allah, kalau Anda menjaga nyawamu, Anda akan kehilangan nyawamu. Ya. Tapi dalam kerajaan Allah, kalau Anda kehilangan nyawa sekalipun karena Yesus, Anda akan memperolehnya kembali. Luar biasa saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tapi tidak sanggup membinasakan roh maupun jiwa. Takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan kedua-duanya. Jadi kita orang Kristen, kita bersyukur kepada Tuhan, ada jaminan yang luar biasa ya. Di sini ada ucapan celaka ya. Celakalah kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Mikeme yang sudah menabur bintang. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ini merupakan sindiran Yesus langsung kepada para orang Farisi, orang agamawi, saudara-saudara. Yang ya mereka kaya. Ya, mereka kaya secara agamawi ya. Mereka kaya saudara-saudara. Dengan kekayaan mereka ya. Mereka apa ya? Di sini kenyang dan tertawa karena mengandalkan perkara-perkara duniawi. Ya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Hidup dalam kepuasan duniawi, ujungnya adalah neraka. Ujungnya adalah tangisan, ujungnya adalah kematian kekal. Tapi dalam kerajaan surga, kita tahu endingnya, kita akan mengalami kebahagiaan bersama Tuhan. Makanya kita harus hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, dalam hukum kerajaan Allah, saudara-saudara. Ya, kita adalah warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, saya ingin juga menyampaikan selamat Natal buat semua sahabat-sahabat ya. Kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah. Biarlah damai Natal ini ya tercurah kepada kita. Natal harus disambut dengan penuh sukacita yang besar ya. Exceeding joy. Saudara, sukacita yang melampaui batas. Kita menyambut Natal.
Dan kita merayakan Natal, lahirnya Sang Juru Selamat ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita lanjut dalam kajian kita di ayat 27 sampai dengan ayat 36. Ya, di sini Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi musuh, memberkati mereka yang mengutuk dan tidak membalas kejahatan. Ya, jadi di ayat 31 dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Hukum, ya, apa yang kamu tabur, kamu tuai. Itu berlaku dalam kerajaan Allah ya. Nah, di sini kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah kelebihannya? Orang berdosa juga melakukan yang sama. Penjahat-penjahat juga melakukan yang sama. Mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka. Tapi anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, mengasihi ya orang-orang bahkan yang tidak mengasihi kita. Orang-orang ya, kita mengasihi orang-orang yang membenci kita sekalipun. Jadi mengasihi adalah hukum dalam kerajaan Allah. Makanya ini harus direalisasikan dalam kehidupan kita. Apakah hukum saudara dalam kehidupan? Oh pendeta, saya ini baik. Tapi kalau ada orang yang jahat sama saya lebih jahat. Ini hukum prinsip-prinsip kita ya. Oh Pak Pendeta, saya ini baik. Tapi kalau saya dijahatin, saya paling jahat. Ada orang-orang berkata demikian. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita mengasihi siapapun. Bahkan musuh kita harus dikasihi. Karena apa saudara? Musuh kita yang sebenarnya bukan darah dan daging. Ya, Rasul Paulus mengatakan, musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa kegelapan. Artinya musuh kita adalah kerajaan kegelapan, kerajaan iblis yang bekerja di baliknya. Musuh kita bukan darah dan daging, saudara-saudara. Makanya kita harus mengasihi siapapun. Ini tidak gampang, saudara ya. Apalagi suami istri. Ya, biasanya orang yang paling menyakitkan itu orang yang paling dekat. Kalau orang tetangga mah, orang Manado bilang pusing amat ya. Karena tetangga, nggak ada hubungan dekat ya. Kalau sama orang-orang di luar kita, bikin kata-kata buruk, kata-kata apa ya, pusing amat. Tapi coba suami istri, kakak beradik ya, keluarga, mertua, seperti itu. Ini biasanya yang saling menyakitkan dalam hubungan antar sesama manusia. Suami dan istri, istri dan suami, dan anak-anak, kakak beradik. Ya toh, kalau cuma sama teman, wah kita kelihatan akrab sekali. Tapi sesama bersaudara, ya bisa jadi saling membenci. Ya, saya mengalami itu sudah. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus memutuskan untuk mengasihi. Nah ini yang luar biasa. Mengasihi bukanlah perasaan. Ya, oh saya suka sama dia, saya nggak suka sama dia. Memang ada perasaan di hati kita. Tapi untuk mengasihi, Anda harus memutuskan sesuatu. Membuat satu keputusan untuk mencintai. Sama seperti Yesus mengasihi kita. Ya, jadi sudah level hebat itu kalau kita mengasihi orang sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Itu sudah level paling standar. Mengasihi orang yang mengasihi mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi kalau saudara kita warga kerajaan Allah, kita murid Tuhan, kita naik satu tingkat lagi. Mengasihi orang yang bersalah kepada kita, mengasihi orang lain sama seperti Yesus mengasihi kita. Oh haleluya. Kita sadar bahwa semua kita orang berdosa. Kita papa dan perlu kasih Tuhan.
Ya, berapa banyak saudara yang merasakan bahwa Tuhan mengasihi engkau. Engkau penuh dengan dosa, penuh dengan kecemaran, kenajisan. Tapi karena oleh belas kasihan Tuhan, Anda disucikan, Anda dibersihkan. Begitu juga dengan kita mengasihi ya orang-orang di sekitar kita. Ya, saya senang di keluarga. Di keluargamu hukum apa yang berlaku? Hukum rimba atau hukum Taurat? Ya, hukum Taurat. Ya, saya kemarin ya baca-baca lihat di konten-konten ya, informasi berita-berita. Bayangkan saudara, ada suami yang sampai nusuk istrinya, ditusuk sampai pakai pisau, saudara. Ya, atau ada istrinya sebaliknya juga kepada suami. Sampai sengeri itukah ya dalam keluarga? Ya, itu karena hukum apa yang mereka pakai? Hukum rimba, saudara. Hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, saudara, ya, suami, kamu bisa, saya bisa. Istri juga balas, kamu begitu, saya juga bisa. Nah, makanya terjadi perceraian dalam keluarga. Tapi coba kalau ada hukum kasih, saling mengasihi, mengampuni. Berapa kali? Kalau ada 7 kali dia buat kesalahan dalam sehari, 7 kali juga harus dikasihi, diampuni. Wah, ini hukum kerajaan Allah. Tidak gampang, saudara, tapi bisa diterapkan. Ya, 70 kali 7 kali Yesus katakan kita harus mengasihi, mengampuni. Artinya tanpa batas. Kenapa kita harus mengasihi, mengampuni? Karena dalam kerajaan Allah hukumnya cuma satu, hukum kasih. Kalau Anda mau hidup dalam kerajaan Allah, Anda harus melakukan hukum kasih ini. Karena apa? Kita menerima belas kasihan Tuhan. Anda dan saya menerima belas kasihan Tuhan. Amin. Makanya kita juga harus memancarkan belas kasihan itu. Dengan cara apa, saudara? Mengasihi, mengampuni. Ya. Di sini di ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang adalah murah hati. Luar biasa ya. Jadi kita hidup di hukum yang lebih tinggi nih, hukum kerajaan Allah. Nah, kita lanjut di dalam ayat 37 sampai ayat 42 di pasal 6. Jangan menghakimi. Janganlah kamu menghakimi atau menghukum, melainkan memberi, karena ukuran yang kita pakai akan diukurkan kembali kepada kita. Ya. Jadi standar yang kita pakai untuk menghakimi itu akan diukurkan kembali kepada kita. Nah, ini naluri kita manusia. Pada dasarnya manusia itu suka menilai. Dalam 16 detik pertama dalam tatapan mata kita menilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Entahkah gaya rambutnya, warna rambutnya seperti apa, make upnya seperti apa, baju yang dipakai, kita seperti ada scan di mata kita. Kita scan orang itu. Kita nilai orang itu. Ya, kalau orang-orang duniawi akan menilai, berapa juta yang ada di badannya, ya, pakaiannya merek apa, berapa mahalnya, jam apa yang dia pakai, sepatu apa yang dia pakai. Itu orang-orang duniawi, sudah. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita diperingatkan untuk tidak menghakimi. Kenapa? Karena yang menghakimi hanya satu, yaitu Tuhan, hakim yang adil. Jangan jadi orang Kristen yang mengambil posisi Yesus. Berapa banyak orang Kristen yang mengambil posisi Yesus dan menghakimi sesama kita. Ya, jangan kita menghakimi. Ya, ini hukum dalam kerajaan Allah. Pengampunan membuka jalan untuk pemulihan hubungan. Saya sudah melihat itu. Ya. Banyak cerita-cerita yang luar biasa di mana keluarga dipulihkan, ya. Suami yang affair, yang punya simpanan, tapi diterima oleh istri, diampuni, dan akhirnya suaminya bertobat, tinggalkan semua simpanan-simpanannya. Keluarga dipulihkan. Sebaliknya juga ada istri yang suka ya affair,
ya, affair saudara ya, tapi diampuni, dikasihi, dan terjadi pemulihan. Ya, kita doakan ya Ibu Mika May, memang dalam masalah hubungan ribet saudara, complicated, tak semudah itu. Tapi serahkanlah dia kepada Tuhan. Serahkan dia kepada Tuhan. Serahkan suami kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang akan berperkara dengan dia. Hati-hati suami-suami kalau istrimu sudah berdoa. Ya, doa itu memang ya tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi doa istri itu tetesan air matanya diperhitungkan Tuhan. Ya, tetesan air matanya diperhitungkan Tuhan. Ya, saya pernah sharing kesaksian waktu kami mengembalakan di Makau. Ya, kami pernah mengembalakan di Makau. Pertama kali kami merintis gereja itu di Makau. Makau ya, di sebelah Hong Kong, saudara. Dan di sana ya kami melayani orang-orang Indonesia. Ada opa yang sudah tua dan oma, wah, opa-oma ini pasangan ideal. Tapi ada cerita di baliknya. Opa itu ya, karena masih waktu muda mereka banyak uangnya, kaya ya. Dan mereka harus waktu zaman Soekarno apa zaman Soeharto itu tahun 60-an yang ada besar-besaran kembali ke Cina, saudara ya. Orang-orang yang punya uang kembali ke Cina, ternyata di sana mereka dijadikan orang kerja paksa. Nah, opa ini saudara, ya mujizat Tuhan, dia terlepas dari hukuman mati. Ya, dia ditembak, disuruh lari, ditembak-tembak tapi nggak kena. Akhirnya mereka boleh hidup dan ada hidup di Makau. Dan oma cerita, ya, opa ini suka selingkuh, saudara. Waduh, selingkuhnya luar biasa, saudara. Tapi apa yang terjadi dengan oma ini? Oma ini selalu berdoa, selalu doakan opa ini. Bahkan di rumah selingkuhannya, oma ini pergi ambil suaminya, bawa pulang. Ya, oma ini nggak marah, dia serahkan kepada Tuhan. Sampai suatu hari opa ini sadar diri bahwa istrinya terlalu baik. Istrinya terlalu baik. Memang tidak gampang dihadapi sama Ibu Mika May ya. Ada juga masalah-masalah keluarga yang kami layani dan akhirnya mereka bercerai, yaitu keputusan yang mereka buat. Tapi segala sesuatu serahkan kepada Tuhan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang beracara. Kalau Tuhan yang beracara, itu yang terbaik. Oke, kita lanjut ya. Kita doakan juga buat Ibu Mika May dalam segala pergumulan. Tuhan Yesus pasti tolong. Tuhan Yesus berkati. Ya, jadi kita tidak boleh menghakimi. Ya, Tuhan Yesus katakan di sini, pohon dan buahnya di ayat 43 sampai 45. Kehidupan seseorang itu dapat dinilai dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, dan perkataan-perkataannya. Ya, orang kalau perkataannya ketus, perkataannya penuh dengan caci maki, itu gambaran isi hatinya. Ya, karena apa? Apa yang ada di hati kita itu yang keluar. Keluar lewat apa? Tindakan kita dan keluar lewat perkataan-perkataan kita. Saudara-saudara ya. Jadi kalau kita mau melihat kehidupan rohani seseorang, Tuhan Yesus katakan, lihatlah dari buahnya, dari perkataan dan perbuatannya. Ya, ada orang lain waktu Tuhan Yesus katakan, ada anak disuruh nggak mau, tapi akhirnya dia pergi juga. Ada anak disuruh oke, ia mau, katakan yes, tapi dia tidak lakukan juga. Ya, jadi kita melihat buah dari karakter seseorang, lihat dari mana, saudara? Dari perkataan dan perbuatan. Itu akan ketahuan. Ya. Jadi hati kita adalah sumber dari semua yang keluar dari hidup kita. Makanya penting sekali hati kita. Apa yang saudara simpan di dalam hati itu penting.
Simpanlah firman Allah. Simpanlah hal-hal yang baik, yang sedap didengar, yang manis. Ya, hal yang buruk, yang sampah, buang semua. Jangan jadi orang Kristen yang digambarkan ya, sampah-sampah di hatinya begitu banyak, saudara. Tidak pernah dibersihkan. Ya, sampah itu harus dibersihkan setiap hari. Ya toh? Sampah di rumah harus dibersihkan setiap hari. Coba saudara bayangkan kalau sudah 1 minggu, 2 minggu, sampah itu saudara tidak dibersihkan. Itu ngeri sekali ya. Jadi banyak orang Kristen di hatinya saudara, sampah kepahitan, kebencian, amarah, tidak dibersihkan saudara. Makanya jalan hidupnya penuh dengan beban. Ya, berapa banyak orang yang berjalan dalam hidupnya penuh dengan beban. Karena hatinya penuh dengan, saudara ya, bagi saudara yang ada masalah-masalah hubungan, suami istri itu kalau marahan itu bisa nggak, suami istri yang benar-benar mengasihi, mencintai, itu bisa nggak tidur saudara, bisa stres karena masalah-masalah hubungan saudara. Tapi kalau kita saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain, kita lega saudara ya. Seperti Ibu Mikeme ya, firman Tuhan ajarkan, lepaskan pengampunan buat suami. Supaya apa? Supaya berjalan dalam kelegaan. Ya, karena masalah hubungan itu dua pihak saudara ya. Selalu dua pihak. Nggak boleh cuma satu pihak. Kalau hubungan itu dua-dua harus mengalami pemulihan, suami istri. Itu baru klop. Tapi kalau istri dipulihkan, suami belum dipulihkan, itu berat sekali saudara. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita hidup dalam kerajaan Allah. Di sini Tuhan Yesus katakan ya, Tuhan Yesus katakan seperti ini. Diumpamakan dengan apa orang yang mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan melakukan. Dia diumpamakan seperti orang yang bangun rumah di atas fondasi batu. Ya, beda orang bangun rumah di atas fondasi batu dengan orang bangun rumah tanpa fondasi. Jadi dalam kerajaan Allah, fondasi kita adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu hukumnya saudara. Hukum kerajaan Allah. Kalau Anda hidup dalam apa yang Yesus ajarkan, badai boleh datang. Badai keluarga, badai ekonomi, badai persoalan, pergumulan datang menerpa kita. Kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Ya, tapi coba kalau iman kita tidak punya dasar yang kuat, kita mudah goyah, mudah jatuh. Amin. Thank you my brother Joseph Chang for join my streaming this morning. God bless you my brother. Ya, terima kasih ya, kita sudah bergabung bersama-sama. Makanya saudara, maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Kita bertumbuh sebagai murid Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam setiap lika-liku kehidupan kita, pergumulan kehidupan kita. Tidak gampang saudara, tapi bersama Yesus kita sanggup, kita dikuatkan. Amin. Puji Tuhan ya. Besok kita akan ada dalam kajian Lukas pasal yang ke-7 ya. Selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah bertekun dalam pengajaran firman Tuhan lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Kami menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dari cara yang paling sederhana, kita baca Alkitab dan kita merenungkannya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap sahabat-sahabat yang mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami tantangan hidup. Tuhan Yesus beracara, Tuhan Yesus berperkara. Engkau hakim yang adil, Engkau yang memulihkan segala sesuatu. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Mikeme yang menghadapi masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan yang beracara di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa, campur tangan Tuhan. Engkau yang beracara di hati suaminya.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan keluarga ini, baharui di dalam nama Yesus. Buat setiap sahabat-sahabat yang lain yang menyaksikan pemberitaan ini, kami berdoa damai, Natal, sukacita yang daripada Tuhan, kemenangan yang daripada Tuhan menjadi bagian kita. Terima kasih Tuhan. Kami berserah hanya dalam nama Yesus, dan kami berdoa pengampunan daripada Tuhan. Kami berdoa keselamatan daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kalau ada orang-orang yang sakit saat ini, kami berdoa tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan, sudah menyembuhkan. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Kami berserah sepanjang hari ini. Kami mau sambut dengan penuh sukacita iman. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin ya. Saya menyapa juga sahabat-sahabat. Terima kasih Ibu Kusuma Dewi ya, yang sudah bergabung lagi di sini. Terima kasih Ibu Mika Mei, Ibu Mika Kilapong, dan semua sahabat-sahabat. Mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari ya. Dengan baca Alkitab, kita bertekun bersama-sama, bangkit murid-murid Tuhan. Puji Tuhan, mari sambut hari ini dengan penuh sukacita iman ya. Semangat, semangat, semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap baca Alkitab di rumah ya. Buat juga Ibu Roma Uli ya, silakan bergabung di saluran Daily Life Kingdom Principle di Facebook. Saudara bergabung biar ada informasi-informasi di sana ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan.